Ngajak orang umroh kebaikan apa enggak? Kebaikan. Jadi barang siapa kata Rasulullah yang mengajak sebuah kebaikan, walaupun dia tidak melakukan, ya belum misalkan, belum bisa, tapi dia udah ngajak, ya nanti orang yang putus asa adalah, udahlah, nggak usah ngomongin dunia terus, kita fokus akhirat aja. Itu orang yang menyerah Bapak Ibu. Aduh saya besok bayaran gimana, besok listrik bunyi gimana, itu namanya bukan positive thinking, itu negatif thinking. Nggak percaya sama Allah. Kata Allah, nggak, kalau nggak percaya sama aku, silakan tinggal di selain bumi aku. Uhayikum tahiyatan islamiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bertatap muka, baik yang offline maupun yang online. Saya tanya nih, yang offline apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar sehat. biasa dahsyat. Yang online nih saya tanya juga, apa kabar? Boleh nanti Alhamdulillah. interaktif di kolom komentar ya, bagi yang ikut online. Alhamdulillah sehat. Iya. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir baik yang online maupun yang offline. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemuliaan dan kebahagiaan oleh Allah. Diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya juga solih dan solihah. Rezekinya banyak, berkah melimpah. Dan nanti istiqomah masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah masuk puasa ke berapa? Ke 22. Ini merupakan rezeki atau bukan? Nah, ini rezeki. Kita selama ini tidak paham bahwa rezeki itu tidak melulu tentang uang. Ya, sehat, ya kan? Kemudian bisa beribadah, bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan 10 hari terakhir. Ini juga rezeki. Dan fadilah 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Maka ibu-ibu yang melangkahkan kaki, kata MC tadi, ya Mas Bayu, itu setiap langkahnya dapat pahala, Bu. Ya. Dan yang online setiap jarinya mengetik itu dapat pahala. Klik untuk masuk ke Zoom, itu pahala. Nah, ada 10 hari yang di bulan, di tahun Islam, 10 hari yang paling banyak keutamanya itu ada 3. Yang pertama yaitu 10 hari awal di bulan Muharram. Kemudian 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, Muharram. Kemudian 10 hari di bulan Ramadan. Kalau Dzulhijjah bulan haji ya. Mudah-mudahan kita bisa ke Baitullah naik haji ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Emang bisa? Kalau saya tanya gini ya Bu, kalau saya tanya emang bisa, tangannya begini. Yakin? Bisa. Allahu Akbar. Bisa nggak? Coba. Emang bisa kita naik haji? Yakin bisa Allah. Dua-duanya. Yakin bisa Allahu Akbar. Emang bisa naik haji? Yakin bisa Allah. Emang bisa umroh setiap tahun? Yakin. Emang bisa menang THR loba? Yakin. Ini lagi mau rame THR ini. Sudah cair ya? Ah.
Yang di rumah juga boleh ketik ya, yakin bisa Allahu Akbar. Nah, karena kita ini makhluk ajaib, semua yang kita katakan itu akan terwujud. Maka hati-hati juga dalam berkata. Orang yang ingin hidupnya itu ajaib, dia harus menjaga kata-kata dengan latihan yang baik-baik saja. Dengarnya nggak baik, tapi pas kita keluar, oh tetap yang baik-baik saja. Baik, kita mulai ya. Oh ini Bu Mutia ini semangat sekali nih, Masya Allah. Yakin bisa Allah Akbar katanya. Kita mulai ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga doa belajar. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah bi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke materi kita yaitu menggapai puncak rezeki 10 hari terakhir Ramadan dengan magnet rezeki. Dari judulnya berarti hari ini kita akan mencapai puncak rezekinya. Puncak rezekinya kalau dari sisi keagamaan kita, kekuatan kita, spiritual kita ada namanya Lailatul Qadar. Itu kalau dapat betul-betul seperti kita ibadah berapa tahun? 1000 bulan. Berapa tahun itu? 83 tahun. Ibadah 4 bulan tambahannya. Nah, maka kalaulah itu menjadi milik kita atas izin Allah, maka kita termasuk orang-orang pilihan. Nih ibu-ibu yang datang di sini, bapak ibu juga yang ikut di online itu adalah orang-orang pilihan Allah. Maka pulang harus bawa ilmu. Yang berbicara di depan bukan berarti lebih pandai, lebih pintar, lebih soleh, enggak. Kita sama-sama tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kalau cerita tentang diri saya, jangan juga menilai bahwa oh Ustadz mah sombong, enggak. Tapi saya menjalankan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu disampaikan kepada orang lain. Agar apa tujuannya? Agar orang lain yakin dan percaya juga bahwa Allah itu bisa loh memberikan kepada siapapun rezekinya. Nah ini perkenalannya ya, di depan lihat. Ini foto saya ya bersama keluarga. Perkenalkan saya Imam Hambali, istri saya 1, anak saya 4. Ya, jadi tidak dibalik. Itu yang satu. Kalau dibalik nanti rame ya. Saya adalah seorang trainer, seorang coach, ya, konsultan, dan juga saya pimpinan Pondok Modern Darussalam Al-Hunafa, salah satu cabang, ya, alumni Gontor. Ya, jadi kalau mau ke Gontor tapi di Karawang aja, kemana Ustadz? Ya itu ke pesantren yang sedang kami bangun sekarang. Sudah berjalan 3 tahun. Nah ini foto dengan pimpinan Pondok Modern Gontor. Dan samping saya itu guru-guru saya ya. Kelihatan nggak? Ganteng nggak? Kata emak saya ini saya paling ganteng katanya. Alhamdulillah. Nah, mirip. Sampingnya Ustadz Nasrullah. Mudah-mudahan semua tertular ilmu-ilmunya beliau, guru-guru kita kepada kita semua. Amin. Nah, kemudian ini santri-santri di Pondok Modern Darussalam Al-Hunafa ya Bunda, ya. Ini pesantrennya baru berdiri di tahun 2022, sudah ajaib ya. Sekarang hampir 150 santri dan sudah kita kirim ke Gontor sebagian. Sisanya 49 lah. Ada juga yang sudah kita kirim ke Mesir atau ke Kairo, tapi usia SMA. Gitu. Jadi SMA sudah ke Al-Azhar, iya. Itu kami memberangkatkan juga. Jadi program kami itu kalau nggak ke Gontor, ya ke Mesir jenjangnya SMA. Jadi SMA-nya sudah di Mesir, nanti masuk ke kuliahnya
tidak melalui tes dan semuanya gratis beasiswa lanjut ke Mesirnya. Nanti kalau ada yang mau bertanya tentang program pesantrennya gimana Ustadz? Ya nanti kita di belakang layar ya. Saya juga salah satu pembimbing nih ibadah umroh ya di BB Tour Travel ya. Apa BB Tour Travel? Tempat terbaik teman terpercaya. Coba yang di apa namanya? Yang di online ketik yang di sini kita bareng-barang. BB Tour tempat terbaik ya. Gini tempat terbaik teman terpercaya Allah. Ulang. BB Tour tempat terbaik teman terpercaya Allah. Jadi tempat dulu ya. Tempat di sini, tempatnya tuh di hati. Jadi bebetur itu tempatnya di hati. Tempat terbaik, teman terpercaya Allah. Ulang, bebetur terbaik, teman terpercaya Allah. Oh, ini yang di online juga nih, Bu Yeni Nur Aini, Masya Allah. Tempat terbaik, teman terpercaya Allahu Akbar. Ya. Kemudian selanjutnya, ini fotonya waktu di Masjidil Haram. Nah, ini aktivitas saya juga sebagai trainer dan juga motivator. Waalaikumsalam, silakan Bunda. Ini learning motivation dan juga ada kelas ambu. Jadi kita memfasilitasi ayah bunda untuk ikut jadi duta. Duta itu adalah dampingi umat, tunaikan amanah, ngajak. Ngajaknya itu ngajak apa? Ngajak untuk haji dan berarti kebaikan atau enggak ya bunda? Ngajak orang umroh kebaikan apa enggak? Kebaikan. Jadi barang siapa kata Rasulullah yang mengajak sebuah kebaikan, walaupun dia tidak melakukan, ya belum misalkan, belum bisa, tapi dia udah ngajak, falahu ajrum mithlu fa'ilihi. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dia ajak. Kita belum umroh, tapi ngajak orang untuk umroh. Kemudian dia mau umroh atas wasilah kita. Pahala umroh dia kita dapetin. Nah, ketika kita menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik, selama orang itu mengikuti kebaikan, maka kita dapat pahalanya. Dan, hati-hati kebalikannya. Ketika kita berbuat tidak baik atau keburukan, kemudian menginspirasi orang berbuat buruk, sesuai apa yang tindakan yang kita lakukan, maka selama orang itu berbuat buruk, dosanya akan menjadi jariah yang berbuat. Jadi ada namanya amal jariah, ada namanya dosa jariah. Coba bayangin kalau yang sekarang kan lagi rame TikTok tuh, joget-joget gitu, ada yang apa namanya velocity ya, dung ding 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 gitulah. Itu kalau sambil menggoyang-goyangkan, meliuk-liukan tubuh badannya, kemudian orang terinspirasi gara-gara ngelihat satu orang, oh ikut yuk kayak gitu. Nah, maka selama itu dia melakukan keburukan, akan mengalir dosanya ke orang tersebut. Maka hati-hati banget. Ya, jadi kita harus memilah dan memilih apa nih yang akan kita lakukan di dunia ini. Karena kita hidup nggak lama, kita pasti mati kok. Mau yang hebat, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, presiden mati. Fir'aun mati. Dan belum lama sebulan yang lalu, Bapak Ibu, saya baru pulang dari Mesir. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri bahwa jasad Fir'aun masih utuh, itu saya lihat. Mau saya jitak tapi ada apa namanya peti kacanya, nggak bisa. Wow, kamu toh namanya Fir'aun yang dulu mengaku dirinya Tuhan. Mati nggak? Mati. Apalagi kita. Kita mengapa tuh gitu kan kadang. Tapi kadang kita merasa sombong juga. Astagfirullahaladzim. Maka hati-hati betul dalam kita bertindak. Nah, ini saya sebagai motivator dan juga trainer. Lanjut. Nah, ini sertifikat. Karena kita berbicara tentang rezeki, saya nggak asal-asalan ngomong. Harus ada ilmunya. Harus ada maroji'nya. Maroji itu apa?
Harus ada sumbernya Bapak Ibu. Saya belajar melalui Ustadz Nasrullah. Beliau penulis buku Rahasia Magnet Rezeki. Bestseller selama 7 tahun berturut-turut. Mendapatkan rekor muri dunia. Ini bukunya. Ya, nanti yang mau belajar lebih dalam harus punya buku ini. Kemana Ustadz pesannya? Bisa di kita. Nanti bisa di official, di Mas Rizky. Ya, ada pokoknya ini ajaib semua. Kalau mengikuti materi-materi yang ada di dalam ini. Tapi tenang, BB Tour sebulan sekali selalu mengadakan acara seperti ini khusus membahas tentang rezeki. Karena kita umroh pakai uang nggak? Pakai. Makan pakai uang? Kemudian jalan-jalan pakai uang? Mudik pakai uang nggak? Jangan pernah bilang, Ustadz ngomongin duit mulu, gitu. Ngomongin dunia mulu. Kita itu lagi hidup di dunia apa di akhirat? Dunia. Berarti semua yang kita lakukan saat ini adalah tentang dunia. Dan semua dunia itu terlaknat, betul. Tapi kalau dunia itu kita gunakannya untuk wasilah masuk ke surganya Allah, maka tidak terlaknat. Baju ini terlaknat. Tapi kalau baju ini digunakannya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memuliakan dan membahagiakan Bapak Ibu yang hadir di sini dengan baju yang bagus, maka tidak jadi dunia ini terlaknat. Ya, nanti orang yang putus asa adalah, udahlah, nggak usah ngomongin dunia terus. Kita fokus akhirat aja. Itu orang yang menyerah Bapak Ibu. Bayangkan kalau Palestina lagi dibom kayak gitu, kita nggak punya apa-apa, mau bantu pakai apa? Nah, bisa kan? Nah, jadi ayo kita sekarang belajar. Nah, maka di sini kita magnet rezeki itu syiarnya khususnya di finansial. Jadi biar loba duit. Loba duit, sehat, terus apa lagi? Anaknya solih, kemudian dapat ridhonya Allah. Itu pembahasan kita. Siapa yang ingin uang yang banyak, katakan saya. Dua ya. Oke, ulang ya. Siapa yang ingin harta sebanyak-banyaknya, katakan saya. Tos kanan kirinya, tos kanan kirinya. Ya. Maka di sini rezeki datangnya itu secara ajaib dan tiba-tiba. Dalilnya apa Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan kehidupan. Dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi Allah yang datangkan persoalan, Allah pula yang akan memberikan solusi. Jadi nggak usah khawatir. Siapa yang menyelesaikan masalah? Allah. Jangan pernah sombong. Ini gara-gara saya semuanya selesai. Semua atas izin dan persoalan yang datang, permasalahan yang datang juga atas izin. Kalau kita hidupnya misalkan lagi nggak baik, hancur, misalkan jatuh, terpuruk, itu bukan karena siapa-siapa. Manusia itu biasanya nyalahinnya orang lain. Tapi itu atas izin Allah. Kita jatuh, itu yang menjatuhkan siapa? Allah. Karena apa? Di Al-Quran dikatakan bahwa semua yang terjadi di dunia ini, bahkan daun yang jatuh, itu atas izin. Daun jatuh loh, apalagi rezeki kita. Daun jatuh. Kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk jatuh, nggak akan jatuh mau 1000 orang nyerang kita. Tapi kalau 1000 orang mau melindungi kita, Allah bilang kita jatuh, jatuh. Nah, maka di sini Allah yang mendatangkan persoalan, Allah pula yang satu-satunya memberi solusi. Datangnya secara ajaib pastinya. Dan berapa takaran rezeki kita? UMR kah? 5 juta per bulan? 2 juta per bulan? Atau 1,5 per bulan? Coba cek di kolom komentar. Ayah bunda, berapa jatah rezeki harta dari Allah? Kasih referensi ke saya. Ada tuh kisi-kisinya di situ. Ternyata di Al-Anbiya ayat 105, orang-orang solih adalah pewaris bumi. Jadi semua yang ada, Bapak Ibu suka nggak kalau dapat warisan?
Kalau orang tuanya kaya dapat warisan seneng kan? Rezeki nomplok itu. Misalkan orang tua anak satu-satunya nih, dapat warisan, orang tuanya meninggal, misalkan 2 miliar, seneng nggak? Itu baru 2 miliar. Ini Bapak Ibu, semua isi yang ada di bumi ini, itu rezeki buat kita. Banyak apa banyak banget? Banyak banget. Jadi jangan pernah kita mengkelas-kelaskan atau ilmunya Allah itu kita buat semacam mengkotak-kotakan. Dah aku mah UMRG, alhamdulillah tuh gitu kan. Kalau dagang mah nggak pakai itu kan. Oh kalau dagang nggak pakai UMR. Nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kalau UMR itu sudah alhamdulillah, sesungguhnya barangkali rezeki dia bukan UMR. Katakanlah dia sekarang 5 juta. Tapi karena dia berpikirnya, udah 5 juta dia udah cukup ya Allah gitu. Tapi padahal kata Allah, belum. Kamu tuh sebenarnya 50 juta. Tapi 45 jutanya kamu sendiri yang menahannya. Gitu, karena pikiran kamu. Maka harus hati-hati. Itu ilmunya Allah, mengetahui batasan berapa rezeki kita, itu ilmunya Allah. Jadi bukan hak kita untuk menentukan berapanya. Paham ya Bapak Ibu ya? Coba tangan kanannya diangkat, tangan kanannya ditepuk sebelah kanan. Bu, Pak, gitu. Besti, insya Allah mulai hari ini kita tidak boleh mengukur rezeki dari diri kita. Karena itu urusan Allah. Semoga rezeki kamu banyak ya, berkah berlimpah. Umroh naik haji. Amin ya Allah ya Rabb. Iya, jangan mau dibatas-batasin. Jangan mau batas-batasin. Mau nggak dibatasin di jatah? Nggak mau. Karena dalilnya adalah pewaris bumi. Terus rezeki apa aja tadi? Ini bukan menurut Imam Hambali, ini menurut Syekh Sya'rawi Al-Mutawalli. Jadi ada harta, ada anak, ada kesehatan, ada anak soleh, ada ridhonya Allah. Di 10 hari terakhir ya Allah. Kita minta ridhonya Allah betul. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa yang harus kita baca sebanyak-banyaknya. Ayo bareng-bareng ya Bapak Ibu, bisa ya? Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa artinya sih Ustaz? Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau afuwun, maha pengampun dan maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau mencintai orang yang memohon ampun, maka ampunilah kami ya Allah gitu. Nah, kita nanti akan belajar nih, kenapa rezeki itu nggak datang dan terhalang oleh apa? Nah, nanti ini salah satunya kenapa kita minta ampun. Oke ya, siap ya? Siap dapat ridhonya Allah? Siap dapat harta banyak? Siap sehat terus? Siap dapat anak soleh? Oke. Lanjut, next. Maka Bapak Ibu, nah ini yang, adakah keajaiban rezeki? Ada bagi mereka yang percaya. Kita akan kejar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Coba yang online diketik kolom komentar, saya siap kejar puncak rezeki di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita juga silakan diucapkan Bapak Ibu, insya Allah saya siap mengejar puncak rezeki di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ketik di kolom komentar. Saya siap mengejar puncak rezeki. Namanya puncak rezeki itu tinggi-tingginya, Bapak Ibu. Kalau harta, ya paling rendah lah gitu. Tapi kalau ridhonya Allah, kita mau apapun,
Allah kasih. Gitu. Ya, saya juga harta nggak banyak, tapi bolak-balik ke Mekah. Alhamdulillah, ajaib nggak? Nah, saya nggak ada harta. Tanya sama Rizky, asisten saya. Tapi bolak-balik ke luar negeri, 6 negara sudah saya kunjungi. Terakhir ke Mesir, ke Singapura. Kemana? Coba ngomongnya agak keren ke orang-orang Inggris gitu. Singapura. Gitu kan. Terus kemana ya? Ke Turki. Apa? Turki. Turki malah 2 kali. Baik ini, saya siap mengejar puncak rezeki di 10 terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir Bunda. Oke, bagus. Saya siap mengejar rezeki dalam 10 hari terakhir. Amin, 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 amin ya Allah. Nah, tapi dikasih pondasi dulu. Dikasih apa? Pondasi. Caranya gimana untuk mengejar 10? Ada pondasi nih. Rumah kalau nggak ada pondasinya, rubuh. Setelah pondasi ada tiang. Iya nggak? Tapi pondasi ini paling penting, paling kuat. Pondasinya harus kuat. Cakar ayam. Wah, saya lagi bangun rumah kayaknya. Pondasinya harus kuat, cakar ayamnya harus kuat. Ada 3 cakar ayam di sini. Ada 3 pondasi di ilmu magnet rezeki. Yang pertama, yaitu positive thinking. Coba gerakannya kayak gini, Bapak Ibu. Positive thinking. Positive thinking. Apa positive thinking? Berpikir positif. Jadi nggak boleh tuh pikiran kita isinya keluhan, nggak boleh. Isinya suuzon, nggak boleh. Bangun tidur langsung ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Langsung alhamdulillah kan? Berarti husnuzon atau suuzon sama Allah. Husnuzon, sangka baik atau sangka buruk? Sangka baik, berarti sudah aman pikiran kita. Setelah bangun tidur, kita sholat sunnah qobliyah subuh. Pagi-pagi mental kita sudah diisi dengan saya sudah kaya raya dong. Karena apa? Fadilahnya qobliyah 2 rakaat sebelum subuh apa coba? Dunia dan seisinya. Udah nggak penting lagi masuk ke kantor setelah itu nggak mikirin tuh, nggak bakal korupsi. Iya nggak? Karena dia sudah pede, sudah dapat dunia dan seisinya. Itu mentalnya. Maka kalau orang sudah positive thinking, kemudian dia sudah merasa pede dirinya bahwa Allah sudah jamin saya hari ini. Siapa orang paling kaya? Orang paling kaya adalah kata Rasulullah yang hari itu ada makanan yang bisa dimakan. Itu orang kaya. Nggak usah mikir besok. Kenapa? Karena nggak ada jaminan besok kita masih hidup. Tahu-tahu besok innalillahi gitu. Kenapa sih harus mikir, aduh besok kita makan apa ya? Aduh saya besok bayaran gimana? Besok listrik bunyi gimana? Itu namanya bukan positive thinking. Itu negatif thinking. Nggak percaya sama Allah. Kata Allah, kalau nggak percaya sama aku, silakan tinggal di selain bumi aku. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, kalau nggak percaya sama aku, silakan cari Tuhan selain aku. Nah, sekarang saya tanya nih, mau nyari Tuhan selain Allah? Naudzubillah. Saking kita disuruh untuk positif thinking, berpikir positif. Jadi pondasi pertama apa? Coba tangannya kayak gini. Positive thinking atau berpikir positif, husnuzon, sangka baik sama Allah. Kemudian yang kedua, tangannya di dada. Positive feeling. Apa Bapak Ibu? Positive feeling. Apa kayak gini tuh? Sakit misalnya kayak gitu kan. Sakitnya tuh di sini. Nggak ada sakit kalau kita positif feeling. Perasaannya juga positif. Bisa positif thinking, tapi nggak bisa positif feeling, pondasinya juga nggak kuat. Kan 3. Kalau salah satunya nggak kuat, nggak bisa. Apa maksudnya positif feeling, Ustadz? Selalu merasa syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Selalu merasa
syukur, bersyukur, terima kasih ya Allah, yang di bawah saya lebih banyak. Kita itu nggak boleh minta nambah sama Allah. Minta nambah rezeki nggak boleh. Tapi Allah akan kasih tambahan jika kita bersyukur. Apa dalilnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi Bapak Ibu nggak boleh tuh. Ya Allah, tambah rezekiku ya Allah, tambahin dong. Kalau nggak bisa, harus bisa ya Allah. Nggak bisa minta tambah sama Allah. Tapi apa caranya? Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang hari ini Engkau berikan. Nah, saya tanya Bapak Ibu, yang di online juga harus jawab. Kira-kira nih, di dunia ini nih, kita manusia, ada nggak orang miskin? Ada. Bapak ada nggak Pak? Ada. Ada. Ibu? Ada. 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 Ibu-ibu yang semangat bawa bayi, Masya Allah. Yang di online, ada nggak orang miskin? Ada. Tidak ada Bu Hajah Leli Nur Laila. Ada satu. Pak Royani. Pak Royani tidak ada. Ternyata yang jawab tidak ada cuma 2. Oke, sekarang nanti jawabannya setelah saya cerita. Boleh saya cerita? Ada 2 orang anak. Yang satu sama ayahnya dikasih uang jajan setiap hari, itu 20.000. Yang satu 20.000, yang satu 20.000, sama-sama 20.000. Si A 20.000, si B 20.000. Si A dikasih 20.000, sebelum dia berangkat sekolah, dia bilang apa? Alhamdulillah ya ayah. Alhamdulillah ayah. Terima kasih ayah. Semoga ayah sehat selalu, rezekinya banyak, dimudahkan kerjaannya. Terima kasih ya ayah. Aku sayang sama ayah. Wow, dicium ayah. Wah, wah. Tapi si B dikasih 20.000, ngomongnya begini. Ya ayah, buat apa 20.000 doang? Teman-temanku itu 50.000 dikasihnya. Ini buat beli cilok juga nggak seberapa gitu. Sekarang nasi box aja 25.000 ayah gitu kan. Jadi malah nantang gitu. Malah marah-marah gitu. Akhirnya apa? Kata anak yang B, aku nggak mau kalau 20.000. Ya udah, ayahnya bilang apa? Ya udah. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. 2 anak itu berangkat ke sekolah. Teng ding ting dang ding dang ding ding. Di sekolah belajar, yang satu penuh syukur, yang satu baru ngeliat masuk ke gerbang aja sudah jutek. Bang, panas. Iya nggak? Karena kesel dari belajar. Setelah belajar nggak kondusif, bel, teng 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 teng, istirahat. Biasanya kalau bel sekolah ngapain Bunda? Jajan. Yang A jajan ke kantin. Bisa nggak jajan? Bisa. Yang B nggak bisa. Karena dia nggak ada uang. Yang A alhamdulillah bisa jajan. Yang B sambil bari kesel tea. Itu baru sehari. Besoknya ayahnya dapat bonus dari kantor. Nah, sini A, sini. Si A, ayah dapat bonus nih. Kamu ayah tambahin ya, jadi 50.000. Oh, makasih ayah, terima kasih. Seneng kan? Si B, maaf ya, kamu kemarin bikin kecewa ayah. Kamu nggak akan ayah kasih uang jajan selama 1 minggu. Berangkat ke sekolah, apa yang terjadi? Yang ini makin bahagia, seneng, ya kan? Yang B makin nggak bisa makan. Jadi sesungguhnya nggak ada orang miskin, tapi yang ada hanyalah memiskinkan diri sendiri. Karena tidak bersyukur. Tangan kiri dong, tangan kiri dong. Tepuk. Hai Besti, insya Allah mulai hari ini saya bisa bersyukur. Akan lebih syukur saya. Supaya Allah menambahkan rezeki saya. Oke Besti? Jawab dong.
Mama besti-bestian nggak? Sama ya? Sama. Itu positif, rasa husnuzon. Coba ulangi, husnuzon atau sangka baik. Kemudian rasa syukur. Syukuri dulu semuanya yang Allah beri. Mau enak, mau nggak enak, bukan syukurin, disyukuri. Apa? Lamun engap kumaha gitu kan. Kan rumusnya kalau nggak baik itu menurut kita yang nggak baik. Bisa jadi menurut Allah baik. Saya udah sering cerita tuh mobil saya ditabrak, ceder. Menurut saya baik nggak? Nggak baik. Tapi menurut Allah baik, asalkan disyukuri. Betul loh Bu, ini demi Allah cerita nyata. No, mobil saya ditabrak, jeder. Alhamdulillah. Wow, keren. Apa? Wow. Itu nggak mudah latihannya, tapi bisa. Jeder. Lamun ibu kumaha Bu? Mobil ditabrak. Jeder, ibu kumaha? Wah! Turun, lihat anaknya yang nabrak. Yang nabrak naik motor, anak SMA pakai seragam. Dasar kamu, ya kan? Harus manusiawinya begitu dong. Mata di mana mata? Mata di dengkul. Enggak Pak di sini. Tapi demi Allah saya cuman bilang, kamu nggak apa-apa nak. Nggak apa-apa Pak. Saya harus ganti berapa ini maaf Pak gitu. Mobil Bapak penyok. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sehat. Kamu mau ganti juga pakai uang siapa? Masih sekolah. Pergi dia. Udah, hati-hati sana. Nggak usah ganti. Tapi kan feelingnya agak kesel juga kan? Tapi karena sudah tahu ilmunya, pikirnya bagus, positif, di sininya positif. Setelah itu baru kita ngomong sama Allah. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah sudah ditabrak mobilku. Berikan yang terbaik setelah ini ya Allah. Bener dong. Ternyata itu rezeki. Kok bisa rezeki? Allah lagi ngebungkus dulu rezekinya. Nggak langsung sama isinya Allah ngasih, tapi dibungkus. Dibungkus dengan apa? Ditabrak mobil saya. Dibungkus dengan apa? Ketidaknyamanan hidup kita. Sengsara, jatuh, miskin, atau nggak kaya. Terus kesusahan, ujian, cobaan. Itu bungkusnya doang. Kalau kita terima kasih ya Allah bungkusnya. Saya tunggu permennya. Besoknya, ini cepet banget ceritanya. Besoknya langsung ditelepon, Ustadz, saya wali murid dari sekolah A gitu. Di Galumas kan ada. Saya waktu itu kan sebagai konsultannya ya di Galumas. Oh iya Pak, gitu. Saya kenal Bapak tapi Bapak nggak akan kenal saya katanya. Saya kenal Pak Ustadz tapi Pak Ustadz nggak akan kenal saya. Iya Pak, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu Pak? Saya mau haji gitu. Ustadz bisa bantu nggak? Bisa, kata saya kayak gitu. Kapan? Tahun ini juga katanya. Ini saksinya nih di sini admin. Saya antar ke sini, langsung bayar dong. Langsung DP. Haji Furoda. Itu mahal apa mahal banget? 350 juta atau 300 jutaan lah sekian. Dan dia buahkan sendiri, beliau bilang saya dengan istri saya Ustadz. Oh. Udah selesai ya. Terima kasih Ustadz sudah bantu. Ya sama-sama. Saya pipi kan adminnya. Ustadz kalau masukin jamaah haji ke sini, ayah meren komisi. Ayah meren, ayah. Beda umroh aja gede ya nggak apalagi. Saya kepo, emang berapa TPP? 20 juta Ustadz. Wow, boleh dong transfer kata saya kayak gitu. Tadinya kan udah nggak usah gitu. Boleh dong transfer. Udah ditransfer. Coba bayangkan ketika mobil saya ditabrak kemudian saya ngomel. Kemudian saya minta ganti. Kalau penyoknya nggak banyak sih, ya gitu. Paling ya 700 atau 1 juta lah mentok. Saya marah-marah, saya nyakitin hati orang, saya menghancurkan orang lain, cuma dapat 1 juta. Tapi Allah ketika itu mengganti dengan 20 juta. Banyak atau banyak banget?
Banyak banget. Mudah-mudahan bisa closing haji semuanya. Amin. Yang agen-agen, amin. Closing haji, amin. Dan setelah itu, apalagi closing umroh. Ini saya jamaah, apa namanya? Umroh milad itu sudah 7 closing Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nanti saya targetnya tuh 3 bis lah insya Allah. Dari cabang BB Tour Galumas. Karena saya buka cabang di Galumas. Nah itu namanya positive feeling. Nah dilengkapi, disempurnakan dengan orang sujud. Apa maksudnya? Positive motivation. Apa motivation? Religius. Atau ibadah. Karena ibadah itu harus dimotivasi. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik, turun. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini kayak gini kan nanti imannya naik di pulang-pulang. Betul nggak? Semangat. Tapi 2 hari kemudian, shadaqallahul azim. Ya caranya gimana Ustaz supaya iman kita naik terus? Positif, berpikir untuk, ya saya harus dekat-dekat dengan Ustadz. Dekat-dekat dengan orang baik supaya saya ketularan. Orang yang bermain dengan tukang minyak wangi, maka dia akan wangi. Iya kan? Main sama travel, maka dia akan ke Mekah. Iya dong. Saya mikirnya dulu kayak gitu Bun. Wah kalau bawa jamaah baru bisa umroh. Ternyata enggak. Buat Allah kalau kita sudah punya pondasi ini. Saya diberangkatin tanpa bawa jamaah. Serius demi Allah. Demi Allah saya bilang. Tanpa bawain jamaah. Ini Ambu ada nggak ya? Tiba-tiba Ambu telepon saya. Ustadz silahkan berangkat Ustadz. Itu kan ajaib. Ya. Jadi jangan pernah hitung-hitungan. Mulai hari ini coba ikuti kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini saya tidak hitung-hitungan terhadap rezeki yang Allah berikan. Jadi 3 fondasinya adalah positive thinking, positive. Ayo bareng-bareng yuk. Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Gini aja. Positive motivation. Apa? Positive motivation. Gak usah berpikir Allah punya kunnya itu bagaimana kepada kita. Kun fayakun, tahu kan ya? Kalau Allah sudah berkehendak, jadi. Gak usah berpikir itu. Tapi bagaimana berpikir kita positive motivation. Selalu berpikir positif dalam ibadah kita bahwa Allah lah segalanya. Ya kan? Kenapa kita takut miskin sedangkan kita punya Tuhan yang maha kaya? Dan keren nih, boleh ditulis nih, boleh jadiin status nih. Tuhan yang tidak mengabulkan doa kita adalah Tuhan yang sama, yang tidak menghukum saat kita berbuat maksiat. Quote of the day gitu. Apa tadi? Bisa diulang? Yang di rumah coba, saya jadi bingung. Yang di rumah diketik silakan. Tuhan yang tidak mengabulkan doa kita adalah Tuhan yang sama, yang tidak menghukum kita saat kita berbuat maksiat. Kita kan pengennya dikabulin mulu, ya nggak? Tapi lihat dong, maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan sudah diampuni atau belum? Gitu. Kita berlaku, iya pinter. Wah, Masya Allah, semangat Bu Haji ya. Semangat. Ini yang di rumah coba diketik di kolom komentar. Yang masih hafal. Itu ya, 3 pondasinya. Siap untuk melaksanakan ilmu 3 pondasi magnet rezeki? Siap. Oke, lanjut Ustadz. Setelah 3, tiangnya ada 10. Tiangnya ada berapa? 10. Banyak bener. Yes. Kan banyak kita mau rezekinya, iya nggak?
5 miliar per bulan penghasilannya. Amin. Iya kan? Badan sehat, bugar, sentasa. Amin. Iya. Maka dikasih tiangnya atau apa sih namanya? Tiang tuh, pilar. Itu juga banyak. Bangunan tanpa atap masih bisa berdiri. Tapi bangunan tanpa tiang nggak bisa. Memindahkannya itu semudah slide PowerPoint. Jadi Bapak Ibu mau berubah nasibnya? Semudah slide PowerPoint. Klik langsung berubah. Ya nggak? Itu kayak gitu kalau sudah punya ilmu ini tinggal ting berubah. Akhirnya apa? Nggak bisa makan Bapak Ibu. Nah, minum jus deh. Perih juga Ustadz. Aku minum air putih aja ya, kata Pak Otong. Ya Allah, satu porsi makanan 5 juta yang dia minum cuman air putih. Coba bayangin, logikanya masuk nggak? Kenapa itu? Nggak boleh ya, tetap harus dilupakan. Di magnet rezeki itu harus dilupakan. Yang dilupakan apa? Peristiwanya. Yang diperlukan itu apa? Unsur-unsur kalau peristiwanya oke masih ingat, yang dilupakan unsurnya, detail persoalannya itu waktu itu kayak gimana, itu tuh dilupain. Makanya saya pernah tuh pakai ilmu RFF ini dengan neurolinguistic program. Jadi saya hipnotis gitu, tutup mata, kemudian bayangkan orang yang nyakitin kita datang gitu-gitu, terus saya ikhlas, saya ridho gitu-gitu sampai pada nangis tuh mak-mak.